Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Sayyidna Umum, mandiri, berprestasi, akhlak mulia, siap memimpin, siap dipimpin. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPS. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang iklim dan kenampakan alam. Yang pertama akan Ibu jelaskan adalah tentang iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Nah, apa saja sih ciri-ciri iklim tropis negara Indonesia? Antara lain yang pertama adalah udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu rata-rata 20 derajat Celcius. Kemudian curah hujan yang tinggi. Selanjutnya penyinaran matahari sepanjang tahun. Dan terakhir, lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Nah, itulah ciri-ciri dari iklim tropis di negara Indonesia. Apa saja karakteristik iklim Indonesia? Bisa kita lihat bahwa karakteristik iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh pergerakan peredaran matahari yang menyebabkan perubahan pola angin sehingga terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sehingga menjadikan wilayah Indonesia menjadi lembab dan menjadi habitat yang cocok untuk jamur, ya, surga bagi jamur. Yang kedua, adanya wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau menyebabkan Indonesia bersifat menengah dan memiliki variasi yang banyak. Yang ketiga, di beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua terdapat gunung-gunung yang tinggi sehingga mempengaruhi variasi unsur iklim di setiap wilayahnya. Terakhir, iklim di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama perairan laut, yang kedua topografi, ketiga letak astronomis, dan yang keempat adalah letak geografis. Nah, di Indonesia memiliki 3 jenis iklim. Ya, apa saja jenis iklim di Indonesia? Yang pertama ada iklim musim atau biasa disebut iklim muson. Kedua, iklim tropika atau bisa disebut iklim panas. Dan yang ketiga, iklim laut. Untuk iklim musim, ini terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Iklim musim ini memberikan dampak negatif ataupun dampak positif. Dengan adanya iklim musim di Indonesia, akan berganti musim dalam kurun waktu yang ditentukan sekitar 6 bulan sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Nah, untuk angin musim barat daya, ini angin musim yang disebut dengan musim hujan. Angin yang bertiup pada bulan tertentu, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan April, sehingga sudah dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami musim hujan berkepanjangan. Sedangkan angin musim timur laut, ini disebut juga dengan musim kemarau atau musim kering. Angin yang bertiup pada bulan tertentu yaitu bulan April sampai dengan Oktober, sehingga sudah bisa dipastikan akan ada musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, jadi kalau untuk musim hujan itu terhitungnya dari bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan untuk musim kemarau dihitungnya itu dari bulan April hingga bulan Oktober. Nah, untuk saat ini
kita ada di bulan Agustus, ya, di mana sekarang kita mengalami musim kemarau. Yang berikutnya, yang kedua, ada iklim tropika atau iklim panas. Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau bisa disebut dengan iklim panas karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi sehingga sekitar tahunan Indonesia akan mengalami musim paceklik atau yang disebut dengan musim panas berkepanjangan. Iklim tropis di Indonesia terletak antara 0 derajat sampai 231 garis miring 2 lintang utara garis miring lintang selatan dan hampir 40% dari permukaan bumi. Yang ketiga, iklim laut. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan objek wisata alam, terutama Indonesia merupakan negara yang memiliki laut dan sungai atau samudra. Oleh karena itu, Indonesia memiliki iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kenampakan alam di Indonesia. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua yang ada di bumi yang menampakkan secara alamiah. Ada dua macam kenampakan alam, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Contohnya, gunung, danau, dan teluk. Adapun kenampakan buatan, yaitu dibuat oleh manusia sengaja untuk kepentingan tertentu. Contohnya, jalan raya, sawah, waduk. Selanjutnya adalah kenampakan alam. Di sini ada dua, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan berbentuk padat. Sementara kenampakan alam perairan adalah bagian permukaan bumi yang menempati wilayah yang luas dan digenangi oleh air. Adapun contoh kenampakan alam daratan yaitu dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, dan tanjung. Adapun contoh kenampakan alam perairan yaitu sungai, danau, laut, selat, dan teluk. Kenampakan alam daratan. Yang pertama adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung yang mudah didaki memiliki ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah Gunung Slamet di Jawa Tengah dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain, mempunyai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Contoh, Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Dieng, Jawa, dan Pegunungan Kapuas di Kalimantan. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya di pantai timur Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan bagian selatan, Tenggara, dan Barat, serta Papua di bagian selatan. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga plateau atau plateau. Contohnya dataran tinggi Pariangan, Jawa Barat, dan dataran tinggi Brastagi di Sumatera Utara.
Baik, itu yang Bapak sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Ajis. Silakan. Kenampakan alam yang selanjutnya yaitu Tanjung, merupakan daratan yang menjorok ke laut. Berbeda ya antara Tanjung dengan Teluk. Jadi kalau Tanjung daratan yang menjorok ke laut, kalau Teluk perbedaannya yaitu bagian laut yang menjorok ke daratan. Jadi ini hampir sama, hanya dibolak-balik aja. Nanti penjelasan mengenai teluk akan ada di slide selanjutnya. Tanjung kadang disebut dengan istilah ujung. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Yang keenam adalah pantai berbatasan antara laut dengan daratan. Pantai ada yang berbentuk landai dan curam. Jadi langsung berbatasan dengan daratan. Biasanya kalau pantai ya, berbeda dengan laut. Selanjutnya kenampakan alam berupa perairan. Yang pertama adalah sungai. Kalian pasti tahu ya, sungai itu yang seperti apa contohnya. Alirannya yang panjang berasal dari mata air yang bermuara atau berakhir di laut atau danau. Kalau nggak usah jauh-jauh, di Tanah Abang itu ada yang namanya Sungai Ciliwung, itu yang berada di Tanah Abang. Yang nomor 2, danau merupakan genangan air yang luas dikelilingi daratan. Ya, jadi danau itu berupa genangan air sekelilingnya itu berupa daratan. Selanjutnya, nah ini teluk, tadi perbedaan teluk dan tanjung. Merupakan laut yang menjorok ke daratan. Beda ya, kalau tadi daratan yang menjorok ke laut. Contohnya Teluk Bone, Teluk Tomini, Teluk Sulawesi, serta Teluk Cendrawasih di Papua. Yang keempat ada selat. Laut sempit di antara dua pulau ya. Ini yang paling gampang ditemui yaitu Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, itu ada namanya selat. Selanjutnya laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri airnya asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi pulau dan benua. Laut yang sangat luas disebut samudra. Berbeda ya antara laut dengan pantai. Kalau laut ya perairan yang luas yang memisahkan antara daratan menjadi pulau dan benua. Kalau pantai itu berbatasan langsung dengan daratan. Selanjutnya ada sedikit, hanya satu tugas. Tugasnya bukan ditulis di buku tulis ya. Untuk kali ini perbedaan ketampakan alam dan buatan. Menurut kalian, apa yang membedakan ketampakan alam dan buatan pada gambar di bawah ini? Kamu jelaskan sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Jadi ada yang ketampakan alam, ada yang ketampakan buatan. Itu perbedaannya apa? Dari gambar yang ada tersaji pada slide tersebut. Kalian cukup berikan voice note kepada Bapak Ibu Guru wali kelasnya. Kelas 5A Pak Ajis, kelas 5B Bu Alfi, kelas 5C Pak Marwan. Jadi kalian menjelaskan melalui voice note. Itu saja tugasnya. Cukup sekian dari Bapak dan Ibu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.